Shalom sahabat Kristus yang terkasih, kembali dalam renungan harian di setiap hari Jumat dengan tema menantikan Tuhan bertindak. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita membaca Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 18 ayat yang pertama hingga yang ke-15. Allah menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, dibasuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, "Segeralah ambil 3 suka tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan?" Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Amin. Sahabat Kristus yang terkasih, menantikan Tuhan bertindak itu tidak gampang. Sebab ujiannya tidak hanya waktu, tetapi juga kesabaran kita untuk tidak bertindak mendahului Tuhan. Ketidaksabaran atau bahkan ketidakpercayaan kita dalam menantikan waktu dan cara Tuhan bisa berakibat fatal buat kita sendiri. Alih-alih mendapatkan jawaban doa, kita malah menuai masalah yang berkepanjangan sampai ke anak cucu. Nah, itulah yang terjadi pada Abraham dan Sarah. Abraham adalah orang yang baik dan hidup normal seperti biasa. Ia setia dengan istrinya Sarah. Ia punya bujang bernama Eliezer dan istrinya punya pembantu namanya Hagar. Mereka hidup baik-baik saja, normal, tanpa banyak keinginan, kecuali keturunan. Tetapi harapan mereka mulai pupus saat usia sudah tembus 60 tahun.
Tiba-tiba suatu hari di saat Abraham berusia 75 tahun, Tuhan berfirman kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Itu bukan cita-cita Abraham dan bukan doa Abraham. Tetapi Tuhanlah yang memanggilnya dan berjanji akan memberkatinya serta membesarkannya. Maka adalah wajar jika mulai dari saat itu Abraham bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Apakah bujangnya yang bernama Eliezer yang akan mewarisi semua janji berkat itu? Atau bagaimana? Tetapi Tuhan menyatakan bahwa bukan bujangnya yang bernama Eliezer yang akan mewarisi janji itu, tetapi anak yang akan dilahirkannya sendiri. Keturunannya akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Tentu Sarah mendengar janji Tuhan itu sejak mereka meninggalkan Haran saat umur 75 tahun. Sampai kemudian Abraham berumur 85 tahun, ia tak kunjung hamil juga. Dan saat itu Sarah sedang berumur 75 tahun. 10 tahun menunggu janji Tuhan digenapi tetapi tak kunjung juga tiba. Tuhan tak juga bertindak. Karena itu pikiran logis Sarah mulai jalan. Adalah hal yang wajar saat itu apabila bujang wanita dari nyonya rumah itu diserahkan kepada sang tuan untuk melanjutkan keturunan. Karena itu Sarah mendesak Abraham untuk mengambil Hagar sebagai istrinya. Siapa tahu memang itu jalannya. Sebab Sarah sudah lelah menanti dan sadar bahwa umurnya sudah tidak muda lagi. Nah, singkat kisah, Hagar diberikan kepada Abraham dan kemudian Hagar mengandung. Pada umur 86 tahun Abraham memiliki anak laki-laki dan dinamai Ismail. Tetapi itu bukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu adalah cara yang Sarah kehendaki karena tak sabar menanti. Akhirnya situasi berbalik di mana Hagar memandang rendah Sarah karena tidak bisa memberikan keturunan. Sarah marah dan mengusir Hagar dan Ismail, dan kemudian apa yang dia anggap dulunya sebagai solusi kini menjadi duri yang melukai hati Sarah. Hagar dan Ismail pun juga menjadi terluka. Memang pada saat Abraham berusia 100 tahun dan Sarah berusia 90 tahun janji Tuhan digenapi. Sarah mengandung dan lahirlah Ishak sebagai anak perjanjian berkat. Tetapi luka dan perseteruan telah terjadi. Sejak saat itu keturunan Ismail dan keturunan anak terjanji Ishak tak akur sampai hari ini. Itu akibat kecerobohan dan ketidaksabaran dalam menantikan waktu dan cara Tuhan bertindak. Sahabat Kristus terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Pertama, mari kita mencari kehendak dan pernyataan Tuhan, bukan kehendak diri kita sendiri. Kedua, jika Tuhan sudah berjanji, pasti Ia akan menepati dengan caranya sendiri. Ketiga, sabar menanti penggenapan janji Tuhan. Jangan kita mau cepat, instan, sehingga kemudian kita menggantinya dengan cara kita sendiri. Sama seperti ketika kita tak sabar menantikan kupu-kupu keluar dari kepompongnya. Dan kita kemudian bertindak membantu kupu-kupu itu agar bisa cepat keluar dari kepompongnya sebelum genap waktunya. Maka sayap kupu-kupu itu tak bisa mengembang sempurna. Alih-alih kita menolong, justru kita membuatnya cacat dan tak bisa terbang selamanya. Apa yang kita anggap baik bisa menjadi petaka jika kita tak sabar menanti dan malah bertindak dengan pikiran dan cara kita sendiri.
Jadi mari sahabat Kristus kita bersama-sama menantikan Tuhan bertindak dan terus-menerus mencari dan melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, mari kita melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.